kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang bahagia, tak kurang suatu apapun, sehat selalu dalam acara yang luar biasa pagi ini diselenggarakan oleh Family Sulawesi Selatan untuk memperingati Maulid Nabi tahun 1443 Hijriah. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada pagi hari ini Abi diberi kesempatan amanah untuk memberikan tausiah kepada Bapak-bapak Ibu sekalian. Cuma tadi waktunya nggak disebutkan. Apakah bisa 5 jam atau mungkin cuma setengah jam saja? Bagaimana? Oke, saya mungkin akan memisikan menjadi 30 menit saja dan temanya cukup berbobot dan seperti dikatakan Bapak Ketua Pak Muslim Hamzah, ini menjalin ukhuwah kesatuan menuju profesionalisme. Dan mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti dan kita akan tutup dengan doa itu bisa membawa perubahan yang lebih baik. Karena apa? Karena kita harus meniru apa yang menjadi suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW, bahwa hari ini dinamakan sebagai kalau laki-laki ikhwan, kalau perempuan akhwat. Dan umat yang melakukan itu adalah Bani Adam. Sementara Nabi Adam sendiri itu berpisah dengan Siti Hawa. Bapak Ibu tahu di mana mereka dipisahkan? Nabi Adam turun di mana? Di India. Kalau Siti Hawa turun di mana? Ada yang tahu? Jadi Nabi Adam diturunkan Allah itu di India. Sementara Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa jarak antara Jeddah dengan India. Dan pada saat itu belum ada yang namanya transportasi, mobil, pesawat, kapal dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada yang namanya handphone. Jadi nggak bisa namanya chatting-chattingan. Kamu di mana? Aku ada di sini gitu. Yuk kita ketemu. Nggak bisa. Singkat cerita, Siti Hawa dan Nabi Adam bertemu di gedung Jabar Rahmah. Dan dari keturunan Siti Hawa dan Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian turunlah berbagai macam suku bangsa dan suku-suku yang akhirnya kita termasuk salah satunya. Itulah sebabnya kenapa kita perlu belajar mengenai ukhuwah, karena kita harus tahu biasa aja, nggak ada sesuatu yang istimewa. Coba jangan berpikir lagi sekali lagi, kira-kira amalannya apa? Bapak tahu kira-kira amalannya apa, Pak? Kira-kira amalannya apa, Pak? Bapak tahu? Kalau tahu saya kasih tak. Tapi kayaknya semua dapat kaya gitu ya. Atau saya nggak bawa uang 50.000 ya. Nanti saya transfer ya. Baik, ini perlu Bapak Ibu lakukan setiap malam. Karena si fulan ini, sahabat ini melakukan suatu kebiasaan di mana setiap malam sebelum tidur yang bersangkutan ini memaafkan setiap orang yang melakukan kesalahan kepadanya dan meminta ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ada 2 amalan. Jadi sebelum tidur dia cerita, mungkin saya punya amalan ini yang bisa membawa saya ke surga. Apa amalannya? Saya sebelum tidur saya memaafkan semua orang-orang itu yang melakukan kesalahan baik sengaja atau tidak, dan saya meminta ampun kepada Allah supaya orang ini diampuni. Seandainya mereka nanti dipanggil, mereka dalam kondisi yang sudah terampuni. Dengan demikian saya tidurnya menjadi lapang dada, saya tidurnya menjadi tenang. Jadi tingkatan daripada upah yang paling penting tadi itu adalah, sebelum kita bicara 5 tingkatannya, itu ternyata adalah lapang dada. Jadi Bapak Ibu, mungkin persaudaraan itu memang didasarkan dengan yang pertama adalah lapang dada. Sebelum kita menuju pada tingkat-tingkatannya, karena ternyata upah itu ada tingkatannya Bapak Ibu.
kita sebutkan dengan 4T1I. 4T1I. Kira-kira ada yang tahu 4T1I itu apa? Tingkatan UFA. T yang pertama adalah ta'aruf. Jadi UFA itu ada tingkatannya. Karena ini berhubungan dengan persaudaraan. Kita tahu di sini ada namanya famili Sulawesi Selatan. Famili sendiri itu adalah keluarga yang dihimpun atas dasar kekerabatan dari Sulawesi Selatan. Apakah itu suku Bugis, suku Makassar, dan sebagainya. Tapi di sini kita berkumpul dan kebetulan di acara hari ini tidak hanya warga Sulawesi Selatan, tetapi juga ada undangan umum. Apakah itu masyarakat sekitar sini atau undangan-undangan yang lain. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf itu begini Bapak Ibu, nanti bisa diperhatikan ya. Nanti saya tes satu persatu supaya tahu apa itu 4T1I. Yang pertama adalah ta'aruf. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kira-kira itu benar apa benar? Sebenarnya salah ya. Karena kalau tak kenal maka tak sayang, ini contohnya ya. Contoh yang paling sederhana. Saya mempunyai tetangga saya itu orang yang cantik. Saya kenal dengan dia, bukan berarti saya harus sayang dengan dia. Kalau saya sayang dengan dia. Sallallahu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ampuni kedurhaan kami kepada ibu bapa kami. Ampuni ya Allah jika kami jarang tersenyum. Ampuni ya Allah jika kami jarang memuliakan. Berikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan mereka ya Allah. Ya Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Muliakanlah ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jadikanlah beliau husnul khotimah di akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya ya Allah. Jadikanlah ahli surgamu ya Allah. Lindungi kedua orang tua kami dari azab kubur dan fitnah jahanam. Ya Allah, muliakanlah guru-guru kami, para ulama yang membimbing kami, para mubalik yang menuntun kami ya Allah. Muliakanlah orang-orang yang membuat kami mengenalmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman yang Maha Pengampun. Ampuni jika kami pernah mengkhianati keluarga kami ya Allah.